Oke guys, cara mulai bisnis tanpa risiko. Kalau misalnya kalian ngikutin 3 tips atau 3 step ini, kalian tuh bisa memulai bisnis dengan risiko seminim mungkin. Sebenarnya kalau gue ngomong tanpa risiko, semua hal di dunia tuh pasti ada risiko. Tapi ada hal-hal yang kita bisa lakuin untuk memitigasi atau memanage risiko itu. Gue bakal to the point aja 3 hal yang menurut gue paling penting. Kalau misalnya dulu gue tahu 3 poin ini, mungkin gue bisa skip semua kegagalan-kegagalan atau kerugian-kerugian gue yang nilainya mungkin miliaran. Oke, kalau misalnya kita mau mulai bisnis, biasanya kita tuh paling ragu dengan yang namanya uncertainty, ketidakpastian. Semua yang kita lakuin tuh pasti ada ketidakpastian. Tapi kalau misalnya bisnis, resiko dari ketidakpastian itu time hilang, uang hilang, pertemanan, dan banyak banget lainnya gitu. Tapi Richard Branson bilang kayak gini, kalau misalnya kalian menjadi entrepreneur, jangan avoid risk, jangan jauh-jauhin resiko, tapi make risk your friend. Ambillah resiko, tapi approach itu dengan pintar. 3 tips ini menurut gue praktikal banget, kalian bisa langsung implementasi atau kalian lakuin sekarang juga kalau kalian berplanning untuk mulai bisnis. Dan stay sampai akhir video soalnya tips nomor 3 menurut gue yang paling penting, tapi gue bocorin di akhir video. Tips atau step nomor 1 adalah do your research. Cari tahu dulu, riset sebanyak mungkin dari Google lah, dari artikel atau tanya temen tentang bisnis yang kalian mau bangun. Jadi hal yang di riset ini bukan cuma, oh kalau misalnya gue bikin restoran, gue bisa bikin restoran yang gede banget, punya berapa cabang, makanan kayak gini. Tapi riset tanya spesifik tentang kegagalan-kegagalannya. Kalau misalnya gue bikin bisnis, oh apa sih biasanya yang lu struggle? Soalnya kalau kebanyakan orang ya, kalau ditanya, lu kalau kebangun restoran, pengalaman lu apa sih? Pasti kebanyakan cerita yang bagus-bagus aja gitu. Jadi lu harus pinter enough untuk tahu, bro, lu pernah ada kejadian apa sih lu bikin restoran? Oh, gue pernah ditipu waiter. Gue pernah makanan gue ada kecoaknya. Gue pernah di bad review. Dan hal-hal itu sebenarnya yang lebih penting dibanding kalian cuma ngawang atau mimpi, oh gue bisa bikin restoran A, B, C gitu. Jadi do your research, itu ada beberapa yang bisa dilakuin. Top 5 kegagalan F&B di Indo. Orang tuh pengennya cari yang sukses doang, pengen yang bagus doang biar kesannya mereka termotivasi. Nah, padahal kegagalan itu yang paling bisa kalian lakuin untuk mitigasi risiko. So, itu simpelnya step 1, lakuin riset dulu. Tapi jangan masuk ke lubang kelinci, kalian riset terlalu lama atau terlalu banyak sampai kalian takut untuk memulai. Gila ada bisnis yang gagal, gila ada yang gimana, jadi akhirnya nggak mulai. Jadi tetap, dengan riset ini tujuannya adalah untuk mendukung decision, bukan untuk bikin kalian minder, atau jangan sampai gara-gara nge-research malah kalian mundur gitu. Step nomor 2 adalah mulai sekecil mungkin. Gua tuh seorang advokat lean startup. Lean startup atau misalnya yang mereka sering sebut adalah MVP, Minimum Viable Product. Apapun yang kita mau bangun, sebesar apapun mimpinya, pasti bisa dimulai dengan hal yang paling kecil. Nah, sekarang konteksnya kayak gini. Restoran, hal yang paling kecil apa sih? Kalau misalnya kalian bisa afford untuk bangun gerobak, bangunlah gerobak. Kalau misalnya nggak bisa, masaklah di kitchen kalian, jualan lewat Instagram. Kalau misalnya nggak bisa juga, kerja dulu, cari uang jajan untuk bisa kalian coba-coba masak di dapur kalian. Soalnya setiap orang, takaran kecilnya itu beda-beda. Mungkin kalau gua rule of thumb, untuk ngebangun bisnis, kalian tuh kira-kira kalian punya berapa sih secara finansial ya? Kalian punya 10 juta misalnya. Sebenarnya gua nggak setuju kalau orang YOLO aja 10 juta. You can lose it gitu. Tapi mitigasi resiko dengan taruh alokasi 20-50% dari uang nganggur untuk cobain bisnis kalian. Jadi setiap orang tuh kecilnya beda-beda. Kalau pas gua bangun ternak uang, kecilnya gua itu gua taruh 100 juta. Gua willing to lose. Tapi kalau misalnya gua disuruh taruh 10M, mungkin gue nggak bangun ternak uang sekarang karena gue terlalu takut dengan resikonya. So, takar kecilnya kalian, kalau misalnya kalian ngerasa, oh gue takutnya kehilangan ini, itu tuh bisa dikecilin lagi. Misalnya ke ternak uang, kita mungkin nggak bikin website di awal, kalau modalnya cuma 5 juta, ya udah lo bos, kita modal Instagram, Google Form, abis itu bikin kelas Zoom, kumpulin uang baru bikin website. There's always a smaller thing atau smaller plan yang lo bisa lakuin biar resikonya tuh termitigasi. Nah, itu udah poin 1, poin 2. Harusnya dari 2 ini, kalau kalian pintar ngeriset dan kalian bisa plan sekecil mungkin, kalian bikin bisnis apapun, kalau gagal nggak apa-apa. Tapi most likely, kalau bisnis kecil dan gagal, itu tuh bukan gagal. Itu nanti kalian bakal learning untuk kembangin bisnis lagi selanjutnya. Nah, tapi apa yang benar-benar bisa bikin bisnis kalian anti gagal? Ini mungkin the most practical advice sebelum memulai bisnis adalah poin 3, mencari mentor. Specifically, mencari mentor itu orang yang udah menjalani atau kalau misalnya kalian mau bangun restoran 10 cabang, carilah orang yang udah pernah bangun restoran 10 cabang. Karena semua kegagalan-kegagalan dia yang dia lewatin dari ngebangun cabang itu, dia bisa share ke kalian biar itu nggak terulang lagi di kalian. Cuma challenge-nya gini. Pertama, step 1-nya mau cari mentor di mana?
Cari mentor di mana tuh kalian harus pinter nyari dari Google, dari teman, lu kenal nggak ada yang bisa ini atau apa. Dan kalau misalnya kalian ketemu a certain someone yang kira-kira udah ngelewatin jalur yang kalian mau bangun di dunia bisnis, kalian approach dia. Kalian gimana caranya entrepreneur tuh harus kreatif dapat kontak dia. Bisa ajak ngobrol sama dia, bisa meeting sama dia. Itu hal paling basic dari mencari mentor. Tapi mungkin kayak gini, kalian tuh banyak yang DM gue, kok tolong gue punya bisnis ini, tolong mentorin gue dan lain-lain. Tapi mentor itu di satu sisi pengen ngebantu orang, pengen nge-extend experience gue ke orang lain. Cuma mentor itu punya waktu yang terbatas dalam kesehariannya. Jadi kayak gini, as much as gue pengen bantu 100.000 orang atau 1 juta orang di Indonesia untuk ngebangun bisnis, gue nggak bisa, waktu gue terbatas. Jadi gue selalu pilih mana yang paling prospektus, yang gue rasa gue bisa kasih impact paling gede. Nah, tipsnya gimana cara appeal ke mentor-mentor ini biar kalian yang dipilih untuk dia mau spend waktunya. Jadi kalian harus tahu konsep namanya trade. Kalau misalnya orang DM gue, kok tolong bantu gue punya ini. Kesannya tuh kalian cuma take. Kalian meminta sesuatu dari orang. Tapi kalau misalnya kalian punya approach, kok gue punya bisnis ini, gue rasa gue bisa bantu lu dalam hal ini. Dan gue rasa gue bisa bla 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 bla. Gue tuh lebih incline untuk baca DM-nya, oh ini menarik nih orangnya nih. Karena dia punya potensi dan dia bisa kasih sesuatu balik ke gua. Jadi ada unsur trade di sini dan itu lebih more likely kalian bisa dapat mentor itu. Cuma then what gitu loh. Yang paling penting dari mencari mentor adalah kalian punya personal relationship yang dalam. Jadi make sure bukan cuma kebutuhan profesional. Atau kalau misal profesional soalnya kok gue butuh bantu ini, oke gue bantu. Tapi kalau misal personal, kalian bisa appeal, kalian ngobrol sama dia, appeal dari aspek emosional, dari aspek kalian tahu kehidupan masing-masing itu gimana. Kalian peduli actually sama anaknya dari mentornya, atau misalnya keseharian dia, itu yang at the end bahkan kalian nggak minta sesuatu dari dia, mentor tuh bakal, oke, kayaknya kalau lu mau ngelakuin gini, lu harus kayak gini deh. Karena dia genuinely peduli sama lu. Gua rasa itu hal yang paling sulit yang kebanyakan orang tuh ngerasa mereka hilang esensinya. Kalau kerja ya kerja, personal ya personal. Mungkin gua harus remind lagi, bisnis, apapun itu, uang, kerjaan, semuanya revolve around people. Jadi nggak ada salahnya kita investasi ke skill yang di luar dari hard skill, yaitu people. Berkomunikasi, negosiasi, dan actually membangun relasi genuine dengan orang-orang ini. Jadi kalau misalnya gue summarize, untuk memulai bisnis tanpa risiko, kalian harus checklist 3 hal itu. Gue genuinely believe, kalau misalnya kalian punya 3 itu, kemungkinan besar, even bisnis pertama kalian, itu tuh nggak mungkin gagal. If you have the drive, kalau lu punya dorongan buat ngebangun bisnis, dan punya 3 poin itu, trust me, adanya lu bakal belajar banyak dari the small steps, dan lu nggak bakal kayak rugi gede banget kayak pas gue bangun Maven di awal, ditipu, rugi miliaran, diiming-iming, nggak dibayar klien. Karena mentor gue itu nanti yang bakal kasih tahu gue. Jadi sekian. Kalau misalnya kalian punya opini, feel free untuk komen di bawah. Yang belum subscribe, like, comment, subscribe, nyalain lonceng biar gue terkenal. Alright, see you guys in the next video.